Pernah nggak sih lo atau kenalan lo beli barang impor gede-gedean? Ternyata belum bisa bayar ke suppliernya pas jatuh tempo. Terus mikir, kalau pinjam ke bank konvensional riba dong. Nah, ternyata ada solusi syariahnya loh. Yuk kita bahas, biar nggak salah jalan. Apa itu penyelesaian utang dalam impor versi syariah? Jadi, menurut Fatwa DSN MUI nomor 61 tahun 2007, penyelesaian utang dalam impor bisa dilakukan dengan cara mengalihkan utang dari importir ke lembaga keuangan syariah alias LKS. Jadi, pihak yang punya utang atau importir bilang ke LKS, "Tolong dong bayarin dulu utangku ke eksportir." Lalu, LKS bayar utang tersebut dan sebagai gantinya, importir jadi punya utang ke LKS. Simple? Yap, tapi ada akad syariahnya. Apa akad yang digunakan? Yakni hawalah bil ujrah. Hawalah itu ialah pengalihan utang dan ujrah itu ialah imbalan atau fee. Gimana sih cara kerjanya? Yang pertama, importir atau muhil punya utang ke eksportir. Yang kedua, LKS atau sebagai muhal alai setuju buat bayarin si eksportir. Yang ketiga, LKS mengenakan ujroh atau fee ke importir. Dan yang keempat, setelah utang dialihkan, yang punya hak nagih sekarang adalah LKS. Tapi ada beberapa catatan penting nih. Yang pertama, semua pihak harus setuju. Ini prinsip kerelaan atau ridho. Yang kedua, fee atau ujrohnya harus jelas dan fix, dalam bentuk nominal bukan persentase. Yang ketiga, akad harus tertulis atau dikomunikasikan secara resmi, bisa lewat email atau platform digital. Yang terakhir, kalau ada perselisihan, bisa diselesaikan lewat badan arbitrase syariah atau pengadilan agama. Nah, contoh praktisnya apa nih? Ada, misal, PT Berkah Impor Indonesia beli mesin dari Jepang senilai 1 juta US dollar, tapi belum punya dananya buat bayar. Mereka lalu minta LKS Syariah bantu selesaikan utang itu. LKS setuju dan membayarkan 1 juta US dollar ke supplier Jepang. Tapi LKS kasih fee, misalnya 50 juta, atas jasanya itu. Maka PT Berkah sekarang utangnya ke LKS bukan ke supplier Jepang. Fee udah jelas di awal dan semuanya legal syariah. Gak ada riba, gak ada drama. Tapi kan bukannya hawalah itu nggak boleh ya pakai fee, nanti jadi kayak jual beli utang dong. Tenang, ini udah dijelasin dalam Fatwa DSN nomor 58 juga. Hawalah boleh pakai fee kalau fee itu buat jasa administrasi atau kerja profesional yang dilakukan oleh LKS, selama akadnya jelas dan transparan. Ini bukan riba, bukan jual beli utang, tapi akad jasa dengan pengalihan tanggung jawab. Terus, apa nggak lebih baik pinjam ke bank konvensional aja? Lebih cepet kan? Kalau kamu concern soal syariah dan ingin transaksi bebas riba, tentu pilihannya adalah penyelesaian dengan skema syariah. Selain lebih aman, kamu juga mendukung ekosistem ekonomi halal. Gimana? Ternyata urusan utang impor nggak harus pakai cara ribawi kan? Solusi halal selalu ada, asal kita mau belajar dan cari tahu. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu yang lagi kuliah bisnis atau kerja di bidang ekspor-impor. Dan pastinya subscribe channel Syariah Talk by Syariah Research Consulting. Kita bahas tuntas dunia keuangan yang halal, yang berfaedah, dan yang bikin berkah.